yang pertama yaitu pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kebahasaan, perjanjian, perjanjian dalam perdagangan secara elektronik di era globalisasi. Nama jurnal yaitu Jurnal Dinamika Hukum. Adapun gagasan dari jurnal tersebut yaitu perkembangan teknologi informasi terhadap kebahasaan, perjanjian dalam perdagangan secara elektronik di era globalisasi adalah semua transaksi e-commerce yang memenuhi syarat pasal 130 KUHP perdata diakui sebagai perjanjian yang mengikat bagi para pihak dalam transaksi e-commerce di mana para pihak yang tidak bertemu secara langsung untuk percakapan menjadi suatu persoalan tersendiri. Seringkali para pihak tidak mengetahui apa awal mulanya termasuk umur atau kedewasaan. Unsur yang menjadi kendala dalam perkembangan teknologi informasi terhadap keabsahan perjanjian dalam perdagangan secara e-commerce adalah tidak jarang terjadi yang pemalsuan identitas, pembobolan paspor pemilik kartu kredit atau dikenal dengan carding untuk mengorder suatu produk padahal yang bersangkutan tidak memiliki sepeser pun rekening bank. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anissa Mulia. Baiklah, yang kedua yaitu analisis landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Jurnal pengetahuan dan teknologi ini bisa dilihat simpulannya. Simbolnya yaitu yang pertama, lembaga pendidikan khususnya jalur sekolah harus mampu menunjang dan mengantisipasi perkembangan iptek baik yang dihadapi saat ini maupun tantangan masa depan. Kedua materi atau bahan ajar. Sepatutnya hasil perkembangan iptek komputer baik berkaitan dengan hasil perolahan informasi atau cara memperoleh informasi tersebut dan memanfaatkannya untuk masyarakat. Ketiga, pengembangan kurikulum memperhatikan kebutuhan masyarakat, industri, olah hidup, lapangan kerja, serta menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan iptek supaya kurikulum sesuai dengan perkembangan iptek. Keempat, dibutuhkan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan lingkungan yang akan mengindikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Nah, kita input. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Elvina. Baiklah, yang ketiga yaitu peranan teknologi informasi dan komunikasi menerapkan sistem informasi desa dalam publikasi informasi desa di era globalisasi. Baiklah, simpulannya adalah satu, upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, suatu perataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi penerapan IT di pemerintahan desa adalah dengan mengupayakan terjadinya jaringan komputer, sumber daya manusia yang mumpuni dan tersedianya sarana serta prasarana yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat dapat berkembang. Selain itu, dengan menggunakan IT, data-data masyarakat yang ada dapat disimpan dengan aman dan pasti. Kemudian yang didapat mengefektifkan kinerja para aparat desa. Pembangunan pedesaan berbasis internet dilakukan melalui proses yang direncanakan secara bertahap. Ke depan, inisiatif desa-desa untuk membangun dirinya sendiri harus didukung oleh stakeholder terutama pemerintahan dengan dukungan perguruan tinggi, swasta, LSM, dan praktisi teknologi informasi dan sebagainya. Apalagi dengan adanya undang-undang desa, maka potensi pembangunan desa berbasis internet ke depan bisa semakin baik, sehingga desa tidak lagi mengalami kesenjangan dalam pembangunan dan akses terhadap informasi. Penerapan dan pengembangan TIK merupakan satu proses di mana sistem yang dibangun tidak bisa langsung sempurna, tetapi dibangun secara bertahap dan diperbaiki agar memenuhi harapan
Pelayanan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat desa sehingga menghasilkan sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Sistem yang sekarang dapat menjadi dasar pengembangan sesuai dengan perubahan peraturan dan dari peraturan yang lama menjadi baru, yakni Undang-Undang tentang Desa. Baiklah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Said Sulaiman. Baik, saya akan melanjutkan yaitu termasuk dari jurnal yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Kesimpulannya ialah bahwa perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi di zaman sekarang atau yang bisa disebut secara di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya, terutama dalam tuntutan pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Pengaruh teknologi ini juga dalam perkembangannya selain membantu siswa dalam belajar juga memiliki peran yang cukup berpengaruh bagi guru, terutama dalam pemanfaatan fasilitas untuk kepentingan kegiatan belajar dan mengajar, mempercepat dan mengefektifkan proses belajar dan juga mengajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar dan mengajar, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas dari pendidikan di suatu institusi tersebut. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah diskusi kami pada hari ini. Terima kasih atas presentasi hari ini. Terima kasih.